Di kota tetangga sayangnya dua gadis tewas dalam kecelakaan tabrak lari. Pria yang Anda lihat di sini berbicara di siaran langsung YouTube tentang dua gadis yang tewas dalam tabrak lari. Dilaporkan adalah remaja berusia 17 tahun yang sekarang didakwa atas pembunuhan mereka. Saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada dua gadis yang meninggal dalam kecelakaan tragis itu. Anggota keluarga korban mengatakan bahwa orang yang membunuh kedua gadis itu diduga telah menguntit salah satu dari mereka selama berbulan-bulan, merencanakan untuk membunuhnya. NewJersey.com adalah yang pertama melaporkan Vincent Bataloro sebagai tersangka, mengonfirmasi namanya melalui surat tilang. Apalagi yang katanya dia ucapkan di siaran langsung tentang dugaan pembunuhan yang tampaknya berkaitan dengan salah satu korban. Kami sedang membahas kasus yang dipresentasikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Kisah ini tentang seorang remaja berusia 17 tahun yang setelah diduga membunuh dua gadis dengan SUV-nya, pulang ke rumah, bermain video game, dan menyiarkannya secara langsung di YouTube sambil membicarakan kasus tersebut. Ya, dan masih ada lagi dalam kisah ini yang belum Anda ketahui. Ya, tapi ketika waktunya tiba, saya akan menuliskannya dengan lebih rinci. Itu kabarnya adalah Vincent Bataloro yang berusia 17 tahun. Dan ini adalah video yang ada di akun YouTube miliknya. Nama pengguna dia Vinny Bat 118. Dia masuk ke akun ini dan melakukan siaran langsung dirinya bersama seorang teman saat bermain game bisbol. NewJersey.com adalah yang pertama melaporkan namanya dan mengonfirmasinya melalui tiket lalu lintas, kata mereka. Saya tidak akan memberikan informasi lebih lanjut, tapi saya akan mengatakan ini, oke? Mengancam keluarga saya tidak akan ditoleransi. Bataloro dikabarkan menyiarkan video ini setelah kejadian pada Selasa malam terhadap dua gadis yang Anda lihat di sini, Maria Neotis dan Isabella Salas. Keduanya berusia 17 tahun dan bersahabat. Mereka pulang bersama naik sepeda listrik di komunitas mereka di Cranford, New Jersey Utara. Itu terjadi Selasa malam sekitar pukul 5.30 WPAX merekam gambar ini dari helikopter di lokasi. Para gadis itu di Burnside Avenue, jalan pinggiran khas di luar kota New York. Saat para gadis bersepeda di jalan, mereka ditabrak jeep kompas hitam dan pengemudinya diduga langsung melarikan diri, menurut polisi. Ini foto dari kantor kejaksaan Union County usai kecelakaan saat mereka mencari pengemudi. Tak lama setelah kabar tentang apa yang terjadi pada gadis-gadis muda ini tersebar, para tetangga mulai berbicara di depan umum tentang apa yang mereka katakan diduga terjadi, bahwa ini bukanlah kecelakaan, bahkan bukan tabrak lari secara acak. Mereka mengklaim bahwa ini diduga adalah serangan yang disengaja oleh seorang anak laki-laki yang diduga menguntit Maria Neotis. Mereka mengatakan bahwa orang tersebut sekarang didakwa atas pembunuhan Maria maupun Isabella. Orang itu adalah yang dilaporkan NewJersey.com sebagai Bataloro, remaja yang dikenal di media sosial sebagai Vinny Bat 118. Sekarang dengarkan apa yang dia katakan di sebuah siaran pada hari Rabu 24 September. Ini sebelum para gadis itu dibunuh. Dia mengatakan bahwa dia memiliki kutip dendam terhadap seseorang bernama Maria. Ya, jadi ketika saya akan mencoba dari mau lakukan ini, Yuska, aku tidak tahu deh apakah ini akan berhasil. Tempatnya tutup jam 12. Tapi ini yang akan kita lakukan. Aku rasa Maria lapar, jadi kita akan kirim pizza untuknya. Jadi, kalian tahu aku punya dendam sama gadis ini karena menuduhku berdosa. Aku akan memesan pizza ke rumahnya, dan begini caraku melakukannya. Jadi aku sudah bilang, kalau aku baru saja membeli iPhone terbaru 17 Pro Max beberapa hari yang lalu, aku akan pakai ini jadi ponsel utamaku sekarang. Kamera yang lebih baik untuk membuat vlog. Tapi di dalam prosesnya, aku masih punya iPhone 16 Pro Max. Dan inilah yang akan aku lakukan. Aku akan spring bar ini dari kelahiran.
Jadi yang akan aku lakukan adalah aku akan menelepon Doms. Dan aku akan mengirim pizza ke rumahnya. Dan aku akan bilang ke orangnya kalau sopirnya akan dibayar tunai di depan pintu. Yang tunai di depan pintu. Jadi Fula atau ayahku ingin memanggilmu Voluva. Jangan bodohi aku. Nama sialan yang bodoh. Kamu tidak seharusnya menuduhku kirim pornografi. Dan kau seharusnya tidak menyeretku untuk membuat laporan polisi. Jadi, Fula, dia membuat keputusan buruk yang mencoreng nama baikku. Dia membuat keputusan buruk. Membiarkan gadis ini kembali ke sekolah itu tanpa aku. Kamu lapar, jadi kami akan kirimkan pizza, oke? Aku sedang menyiapkan semuanya. Ya, kau akan menggunakan ponsel cadangan. Aku akan memesan pizza. Aku pakai VPN agar tak terlacak. Kamu yakin? Aku tidak tahu apakah aku mau pesan 5. Itu bisa menimbulkan kecurigaan. Sekarang kamu dengar dia bilang kalau dia punya dendam terhadap Maria. 5 hari kemudian, Maria dibunuh oleh orang yang mengendarai Jeep Kompas hitam itu, menurut polisi. Temannya juga tewas saat mereka pulang bersama dari acara sekolah itu dengan naik sepeda listrik. Sekarang, ini adalah siaran dari 2 bulan lalu di mana Batoloro kembali membicarakan Maria saat dia bermain video game bisbol yang disiarkan langsung di YouTube. Dan dia mengajak seluruh timnya untuk menyerangku bersama-sama. Kalau aku melihat dia di kehidupan nyata, dia pasti akan ketakutan hanya dengan melihat wajahku, oke? Dan aku bilang begitu karena entah bagaimana, entah gimana caranya, kau tahu sepertinya saudara laki-lakinya dapat laporan itu dan bilang, datanglah ke rumah. Waktu aku bilang aku akan... Saudaranya jadi ketakutan dan mundur seperti pengecut. Jadi dia bro, oke? Seperti itu. Dia mundur ketakutan dan berkata tidak mau bertarung. Lalu gadis di dalam tubuh itu berkata, aku tidak berharap kamu menyadari betapa takutnya aku karena dia mengancam akan menyakitiku. Saudaranya berkata, datanglah ke rumah, itu tidak sepadan dengan waktuku. Batoloro menyatakan memiliki rekaman bodycam polisi terkait insiden yang diunggah ke Instagram dan mengarahkan orang ke profilnya yang kini sudah dihapus untuk konten eksklusif. Kami berupaya memperoleh rekaman kamera tubuh itu jika memang ada. Saat Maria dibunuh, pamannya langsung ke media sosial dan menyebut pelakunya psikopat. Dia menulis, keponakan saya yang cantik berusia 17 tahun telah dibunuh. Dia menyebut tersangka sudah lama mengikutinya ke rumah dan diduga melecehkannya. Mereka mengaku sudah berulang kali melapor ke polisi. Sang paman menyebut tersangka sebagai psikopat dalam unggahan ini dan mengatakan bahwa dia berharap hukum sekarang menjalankan tugasnya. Sekarang, tampaknya di internet, bagi orang-orang yang mengikuti Vincent Batoloro di akun siaran langsung YouTube bisbolnya, bukan rahasia lagi bahwa orang-orang percaya bahwa dia ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada Maria dan Isabella. Saya akan menunjukkan ini kepada Anda setelah dugaan pembunuhan gadis ini. Dan ini adalah siaran langsung yang dia lakukan dari rumahnya, di mana komentar-komentar mulai masuk menuduh dia melakukan kejahatan ini. Di sini dia bereaksi terhadap sebuah komentar yang berbunyi, kutip, bro, kamu membunuh sahabatku. Saya tidak membutuhkan hal negatif di siaran ini, jadi semua orang akan saya keluarkan sementara. Kemudian orang-orang mulai menyebutnya pembunuh. Aku berpikir mungkin ada cara lain. Dia kemudian mematikan kolom komentar dan diduga membuat pernyataan tentang apa yang terjadi pada Maria dan Isabella saat dia akan melakukan siaran langsung permainan video. Ya, tapi aku perlu menjelaskan beberapa hal yang telah terjadi selama beberapa hari terakhir. Dan aku tidak akan banyak membicarakannya, tapi di kota tetangga, sayangnya 2 gadis tewas dalam kecelakaan tabrak lari.
Sekarang banyak informasi yang salah beredar di internet. Tapi saya akan mengatakan ini. Ya, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada dua gadis yang meninggal dalam kecelakaan tragis itu. Oke? Ini benar-benar situasi yang sangat disayangkan. Dan masih ada cerita lain yang belum kamu ketahui. Tapi ketika waktunya tiba, aku akan menjelaskannya dengan lebih detail. Aku tidak berwenang untuk membicarakan semuanya. Aku tidak akan memberimu informasi lebih lanjut, tapi aku akan mengatakan ini, oke? Mengancam keluarga, aku tidak akan ditoleransi. Sepupuku telah menerima pesan kebencian melalui media sosial tentang semua omongan ini. Dan dia harus berhenti mengikutiku di semua media sosial karena drama ini. Kenapa kalian melibatkan dia? Itu satu hal. Oke. Kalau kamu benci aku, ya benci saja. Kalau tidak, ya tidak. Kamu membuka kotak Pandora melibatkan keluarga. Dan itu benar-benar tidak membuatku nyaman. Ya, jadi aku pikir aku akan membuat pernyataan tentang apa yang terjadi. Jadi aku ingin membahas sesuatu yang lain, oke? Karena ini adalah insiden yang sangat serius yang terjadi. Dan aku benar-benar bahkan tidak tahu apakah aku seharusnya streaming ini sekarang. Tapi aku telah membangun banyak pengikut di TikTok dengan 39.000 pengikut yang sudah aku kumpulkan sejak 2020. Aku ingin berterima kasih kepada kalian semua. Aku sangat mencintai kalian. Dan apapun yang terjadi, kalau kalian tidak melihat aku streaming untuk sementara waktu, kalian akan mengerti alasannya. Tapi ini akan menjadi di tangan Yesus. Semuanya akan baik-baik saja. Aku akan menyelesaikan ini. Dan aku berencana untuk terus bermain co-op dengan sahabatku Evan. Dia selalu mendukungku dan aku ingin berterima kasih padanya. Tanpa sahabat setia yang main co-op denganku, aku tak akan streaming di YouTube sekarang. Jadi, masih ada lagi ceritanya. Ya, tapi sekali lagi saya tidak diizinkan untuk berkomentar tentang itu. Dan saya ingin berterima kasih kepada kalian semua yang telah mendukung saya selama semua ini terjadi. Dan saya ingin membahas satu hal lagi, oke? Saya benar-benar berpikir perlu ada lebih banyak upaya untuk menangani kesehatan mental di negara bagian ini. Karena kamu tahu, aku bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya, bro. Aku sudah dibully, diejek, dan sebagainya karena tuduhan palsu, oke? Karena semua hal tentang kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu ini. Masih ada lagi dalam cerita ini. Nanti akan terungkap di masa depan, oke. Dan saya akan memberitahu kalian semua sekarang juga. Saya tidak berencana untuk pergi kemana-mana dalam waktu dekat terkait streaming. Tapi sekali lagi, kalau saya memang akhirnya mengambil hiatus, saya akan memberitahu kalian alasannya. Jadi, di New Jersey tak harus lebih baik menangani krisis kesehatan mental. Saya sudah mengalami banyak hal dan saya anak baik. Saya berumur 17 tahun dengan keluarga yang baik di samping saya. Dan tuduhan-tuduhan ini yang telah menghancurkan segalanya adalah sebuah aib. Tapi sekali lagi, saya akan berhenti di situ saja. Saya pikir kalian semua seharusnya bisa lebih baik satu sama lain. Jika terjadi sesuatu, saya akan memberi kalian beberapa nasihat, oke? Kalau kalian dibully dan diejek di sekolah tentang, kalian tahu hal-hal yang membuat orang membenci kalian, saya sarankan segera laporkan ke konselor kalian. Dan kalian tahu sebelum semua isu ini jadi terkendali, kalian harus menghadapi semua hal ini karena saya kasih tahu jumlah perundungan yang pernah saya alami di masa lalu benar-benar keterlaluan.
Dan saya akan jujur pada kalian, negara ini tidak melakukan pekerjaan yang benar dalam menangani krisis kesehatan mental ini. Dan saya berharap Chatrelli bisa memperbaiki ini. Oke. Jadi itu saat yang akan saya starting semua ini. Saya begitu agak akan membicarakannya atas saran dari orang-orang terdekat dan lainnya. Kita akan berbicara dengan Evan. Dan kita hanya akan melakukan status permainan saja. Dan tergantung langkah selanjutnya, aku mungkin akan siaran langsung besok karena begini. Jadi awalnya aku berencana kalau memulai sekolah hari ini, tapi dengan semua keributan ini, semuanya jadi berantakan. Jadi, aku mau siaran langsung besok. Soal Evan, aku kurang tahu. Sekali lagi, kalian akan melihat lebih banyak siaran langsung di masa depan. Dan aku akan tetap membahas semua ini. Semoga dalam beberapa hari ke depan. Jadi Evan, kalau kamu mau mengatakan sesuatu, silakan saja. Dia lalu kembali bermain video game. Dari suaranya, menurutku terdengar seperti seseorang yang merasa mengendalikan situasi. Kamu mendengar dia membuat tuduhan tentang perundungan. Kita akan lihat bagaimana kasus ini berkembang ke depannya dan apakah itu akan menjadi faktor dalam pembelaan. Tapi jika apa yang dituduhkan kepadanya itu benar, fakta bahwa dia pergi ke media sosial dan membicarakan kasus ini dengan bebas dalam banyak hal sambil bermain video game, jika semua itu benar dan dia memang bersalah atas tuduhan tersebut, itu benar-benar sangat tidak waras. Tersangka dalam kasus ini menghadapi 2 dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Sekarang, setelah penangkapannya, kepala polisi di kota tetangga yang bernama belakang Bataloro merilis sebuah pernyataan di halaman Facebook resmi kota Westfield. Dan itu cukup mengejutkan. Pernyataannya berbunyi sebagian. Kutipan, meskipun media sosial telah menyebarkan bahwa terdakwa berhubungan keluarga dengan saya, dia bukan anak saya dan bukan anggota keluarga inti saya. Saya tegaskan, saya, istri, dan anak-anak saya tidak membenarkan, membela, atau mencari alasan atas tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa secara tragis ini. Dia menyatakan tetap diam selama beberapa hari hingga tuntutan diajukan pada tersangka yang tidak disebutkan namanya. Sekarang, sulit membayangkan apa yang sedang dialami keluarga-keluarga ini. Telepon yang mereka terima pada malam ketika 2 gadis ini dibunuh. Foto ini diposting keluarga Isabella beberapa hari lalu menunjukkan putri mereka belajar mengemudi. Ibunya memberi keterangan, kutip, momen seperti ini. Obituari Maria menyebutkan bahwa dia lahir di Yunani. Dia pindah ke Amerika Serikat bersama keluarganya. Dan setelah lulus sekolah menengah atas, dia ingin memulai karier di bidang kecantikan. Penggalangan dana GoFundMe untuk para gadis ini sudah mengumpulkan lebih dari $145.000. Bergabung bersama kami sekarang untuk membahas hal ini adalah pensiunan detektif Departemen Kepolisian New York, David Sarney. Selalu menyenangkan memiliki Anda di Law and Crime. Video-video YouTube ini, siaran langsung yang diduga dilakukan oleh tersangka, kita akan mulai dengan yang dibuat setelah 2 wanita muda ini dibunuh. Jika semua ini benar, kata tidak waras selalu terlintas di pikiran saya. Tapi dalam hal penyelidikan, peran apa yang akan dimainkan oleh siaran langsung ini? Sekali lagi terima kasih sudah mengundang beliau. Sekali lagi ini akan bersisa Anis sebagai semua rentang waktu. Dia menempatkan diri seolah berada di lokasi insiden yang menguntungkan serta memaparkan dugaan alibi. Julian Wright menggunakan cuci komedi polisi karena Anda kini bila mendapat lebih banyak info tentang apa yang dia katakan jika belum sempat bicara dengannya. Dia bilang ada lebih banyak di balik itu, jadi menguntungkan. Itu penting karena akan digunakan di persidangan saat kasus ini disidangkan karena dia terlibat sendiri. Meskipun dia mengatakan dirinya tidak terlibat, dia tidak mengatakan apa-apa tentang keterlibatan itu. Dia tetap saja melibatkan dirinya sendiri lewat pernyataan-pernyataan samar di sana. Benar, karena dia tidak secara langsung mengatakan bahwa dia, Anda tahu, dia juga sama sekali tidak menyangkal ketika orang-orang di siaran langsung ini menuduhnya soal itu. Namun,
Dia juga tidak melampaui batas dan tidak benar-benar mengakuinya. Justru membiarkannya tetap samar dalam kasus seperti ini. Karena Anda tahu, jika ini adalah dugaan pembunuhan dengan senjata api, Anda tahu tindakan menembak seseorang itu biasanya adalah tindakan yang disengaja. Mengemudi mobil sudah jadi kebiasaan sehari-hari. Bagaimana Anda membuktikan bahwa ini benar-benar tindakan sengaja menabrak dua wanita muda? Ya, kalau Anda tahu dia itu mengaku mengenal keluarganya, mereka mengenalnya, mereka tahu tentang dia. Mereka bilang sudah menguntitnya berbulan-bulan. Jika ada laporan pelecehan terhadap keluarga, saya yakin memang ada, dan tetangga mengatakan mereka sering melihat dia parkir di depan rumah mereka atau rumah gadis itu selama berbulan-bulan. Ya, jadi itu adalah bagian lain dari penyelidikan tersebut, bagian dari potongan teka-teki itu. Jadi maksudnya batas kecepatan di sana sekitar 15 hingga 25 mil per jam. Dia kesulitan dengan kecepatan 70 mil per jam, maksud saya mereka sedang melihat kecepatan itu. Di sinilah kejadiannya, maksud saya, ini Anda lihat jalanannya, Anda tahu, Anda tidak bisa bilang itu kecelakaan, Anda tidak bisa bilang itu sebuah kesalahan. Maka saya, nah itulah halnya yang sebenarnya bermanfaat karena itu membantu penyelidikan tersebut. Anda ingin memastikan semuanya sudah siap, 70 mil per jam, Anda tahu mengapa bersama dua gadis itu di sepeda listrik mereka dan mengapa peristiwa itu terjadi di waktu dan tempat itu. Itulah yang Anda perhatikan. Anda akan mencari tahu alasannya. Jika dia tidak mau memberitahu, penyelidikan tetap berjalan, seperti memeriksa kecepatan dan kerusakan kendaraan. Pernyataan sekarang setelah kejadian itulah yang sedang dia lakukan. Dia tidak menyangkal apapun. Dia tidak menyangkal apapun dari kejadian itu. Dia hanya bilang semuanya akan terungkap, seolah menyimpulkan ada lebih banyak cerita di balik ini. Dan apapun itu, dia mengklaim perundungan, mengklaim pelecehan. Kata keluarga gadis itu, dia melakukan itu untuk mendekati mereka juga. Jadi terlepas dari perselisihan yang dimiliki para gadis dengan dia, niatnya memang untuk menyakiti. Kamu tidak kabur, tidak melaju 70 mil per jam, lalu menabrak dua orang, tapi itulah yang dia lakukan. Dan itulah masalahnya. Kamu bisa dengar di salah satu video, dia semacam pembelaannya adalah, saya dibully di sekolah. Dan memang tidak diragukan lagi bullying adalah masalah besar. Dan bahkan jika dia memang dibully, tetap saja kamu tetap sampai pada titik di mana dia diduga berada di balik kemudi kendaraan dan menargetkan dua orang di sepeda listrik. Salah satunya seorang gadis yang bahkan tidak dia kenal, sepertinya. Semuanya berpusat pada satu gadis yang diduga telah dia ikuti menurut semua laporan sejauh ini. Bahkan jika itu memang kasus perundungan yang mengerikan di sekolah dan ada sesuatu seperti ada sesuatu yang tidak kita ketahui dan sesuatu terjadi di sekolah. Apakah hal-hal itu akan memengaruhi kasus yang sedang kita bicarakan, yaitu dia berada di balik kemudi mobil, diduga dengan sengaja menabrak dua orang, menabrak mereka dengan kecepatan 70 mil per jam? Saya kira batas kecepatan di jalan itu 35 mil per jam. Ya, boleh harus melihat yang bisnisnya di sekolah sini. Saya pernah berpikir, saya adalah seorang guru selama bertahun-tahun. Tidak ada alasan seberapapun parahnya perundungan itu untuk benar-benar melakukan hal itu. Dan inilah kenyataannya. Ada informasi bahwa dia sedang memakai kendaraannya. Ada perdebatan bola-balik. Ini dia sedang melakukan streaming. Jadi aplikasi streaming mengeluh tentang mereka dan mengirim pesanan makanan palsu ke rumah mereka serta melakukan banyak hal lain. Kalau kamu bicara tentang perundungan, maksudmu, kamu memalsukan telepon, kamu semacam menyamar dengan telepon, lalu kamu menelepon ke rumah mereka dengan pesanan pizza. So, itulah sesuatu yang menurut saya tidak waras. Dan semacam kamu mengalami pelecehan, jika kamu dibuli, ada cara lain untuk mengatasinya. Dan ini kamu tahu dari sudut pandang orang tua, sangat mengerikan untuk dilihat oleh keluargamu. Ya, kamu tahu, jika kamu adalah orang tua dan melihat anakmu sampai ke tingkat seperti ini, saya tidak bisa membayangkan apa yang diduga telah dilakukan olehnya telah merugikan begitu banyak orang karena dia mengklaim adanya tuduhan perundungan. Izinkan saya bilang, jika kamu dibuli dua gadis, ini bukan caranya. Tidak ada penjelasan untuk mengambil kendaraan dan menabrak orang-orang hanya karena kamu dibuli oleh mereka. Dia juga melakukan hal yang sama, melecehkan mereka. Mereka pun membuat pengaduan. Tindak lanjut dan jumlah laporan akan terungkap nanti. Namun di videonya, dia bilang pengaduan dibatalkan karena kurangnya kerja sama salah satu korban. Nah, dan dia juga bilang bahwa ternyata ada rekaman kamera tubuh di suatu tempat karena dia bilang dia memilikinya. Kami ingin mendapatkannya untuk melihat dan menambah konteks pada perselisihan mereka. Namun, mari kita mundur sejenak. Misalnya, dia mengaku dibuli dua gadis ini.
Sampai sekarang belum ada buktinya, tapi itu yang dia katakan. Dia juga bilang di video itu tentang pesan pizza ke rumahnya. Kalau ini gadis yang sama, dia sebut nama ibunya yang saya yakin itu ibunya. Dan jelas bahwa memang itulah orang yang dia maksud. Dia bilang dia punya kutip dendam terhadap gadis ini dan dia akan memesan pizza itu. Maksud saya dalam hal merusak sesuatu di siaran langsung ini dan bagaimana semuanya terjadi. Seperti jika, dan saya bukan pengacara, tapi jika saya pengacara, saya akan menunjuk dan mengatakan jelas bahwa ini bukanlah tindakan perundungan. Ini perselisihan bolak-balik dengan seseorang. Kamu bukan korban di sini. Ya, benar bahwa ya itu ya perundungan adalah ketika seseorang terus-menerus dilecehkan dan tidak punya alternatif lain. Dia juga membalasnya. Dia juga terlibat dan soal telepon untuk memesan pizza, dia bisa mencoba, dia menelepon nomor yang salah. Jadi dia bahkan tidak berhenti sampai di situ saja. Dia terus-menerus melanjutkan ocehan soal pengiriman pizza dan panggilan telepon itu. Ini bukan orang yang dibuli. Ini adalah sedang yang, dan seperti yang kamu katakan, Chris, cukup akurat. Tampaknya ini adalah perselisihan bolak-balik karena alasan yang tidak diketahui. Ternyata dia juga marah padanya karena menurutku, Charlie, soal pembunuhan Charlie Kirk. Ya, dari sudut pandangnya, dia terlihat sangat cuek tentang hal itu. Mereka terus menumpuk hingga mencapai kemarahan ini, namun semua tetap soal anak-anak. Anak-anak remaja tidak punya cara untuk menjadi tangguh. Mereka tidak tahu bagaimana mengendalikan emosi mereka. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapi kemarahan. Sekarang mereka hanya melampiaskan amarah. Anak ini punya sekitar 40,000 pengikut. Sekitar 40,000 pengikut di salurannya. Yang cukup mengejutkan jika memikirkan seorang anak punya penonton sebanyak itu. Dia itu sudah ada di sistem sejak 2020. Jadi dia memang tumbuh besar dengan video. Jadi semua cerita yang dia harapkan semua ini adalah pujian. Ya, sekarang ada seseorang yang tidak memujinya. Dia pasti orang membalasnya karena alasan tertentu. Dan itu adalah kucing orang yang dia kenal. Sekarang dia melakukan apa yang menurutnya benar. Aku akan membalasnya. Lalu entah bagaimana dia mengembangkan ide bahwa satu-satunya cara aku bisa menghadapi balas dendam ini adalah dengan akhirnya melakukan sesuatu tentang hal itu. Dan dia berbicara dengan begitu percaya diri. Dia takut. Dia hanya, aku belum. Maksudku, jika kamu melihat seseorang yang, jika kamu dituduh melakukan kejahatan seperti itu, apakah kamu akan muncul di video dan membicarakannya? Dan dia tenang, terkendali. Dia marah pada orang yang bicara buruk tentangnya, mengirim pesan dan menulis padanya. Mulai berbicara, ini semua pusing, tidak meledak, lalu menghentikan dan berbicara, menunjukkan ini adalah seseorang yang percaya diri dengan tindakannya. Kamu tidak ingin mendengar tentang gila atau tidak waras. Dia percaya diri dengan apa yang dia lakukan atau tindakannya. Dan dia menjelaskan, semacam menjelaskannya. Masih ada cerita lainnya. Tapi tidak ada lagi cerita jika kamu terlibat menabrak dua gadis, apapun alasan yang kamu pikirkan. Tidak ada penjelasan. Secara hukum, polisi hanya bisa lakukan hal yang sama seperti kami. Pada pelecehan, bahkan jika kasus itu ditindaklanjuti atas tuduhan pelecehannya di New Jersey, dia masih tergolong anak di bawah umur dalam hal itu. Mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa. Dia mungkin hanya akan bertemu dengan petugas anak. Itu saja. Mungkin dia hanya akan dapat sekitar 20 jam kerja sosial. Itu masalahnya. Tidak ada hukuman dari polisi atau sistem hukum. Namun hal ini penting diperhatikan sekolah terkait penanganan anak-anak dan hubungan mereka. Yang paling menonjol bagi saya adalah kepercayaan dirinya saat berbicara di video-video itu. Dan gagasan bahwa dia berpikir dia akan kembali bermain video game dengan temannya setelah ini, seperti dia menutup video itu dengan berkata, "Aku akan kembali di sini bersama temanku bermain game ini, seolah-olah di dunia ini kamu tahu semua ini benar-benar terjadi." Seperti dia diduga membunuh 2 orang. Dan idenya adalah seperti dunia itu tidak ada untuk dia. Dan itu benar-benar aneh untuk dilihat dan memikirkan bahwa dia berusia 17 tahun dan tampaknya tidak memahami realitas di luar dunia video game. Maksud saya, dia akan beruntung jika dia bisa bermain video game lagi setelah dia dinyatakan bersalah saat ini, yaitu pembunuhan ganda. Saya tahu dia berusia 17 tahun. Maksud saya, dia masih di bawah umur di New Jersey. Apa yang akan terjadi? Maksud saya, dia akan menghadapi 2 dakwaan ini. Saya tidak tahu ulang tahunnya, tapi maksudnya perbedaan didakwa sebagai anak di bawah umur atau dewasa. Itu masalah lain yang Anda perhatikan. Mereka mengeluarkan surat panggilan untuknya. Dan seperti kenapa mereka mengeluarkan surat panggilan itu tidak membutuhkan usia, yang mana itu menguntungkan karena setidaknya Anda punya sesuatu di sana.
Itu hal yang baik dan efek itulah yang mau dilakukan. Tindakannya tercatat di surat panggilan, seperti meninggalkan tempat kejadian perkara ngebut dan tidak punya SIM. Anak di bawah umur di Jersey bisa dibawa ke pengadilan dewasa jika diinginkan. New York juga melakukan hal serupa. Kamu tahu, kamu bisa didakwa sebagai anak di bawah umur atas kejahatan berat seperti pembunuhan. Mereka mungkin tetap mengurusnya di pengadilan anak atau keluarga karena dia baru akan berusia 18 tahun bulan depan. Jadi tidak banyak yang berubah. Dia akan main umur 18 saat persidangan, tapi kejadian itu terjadi saat dia 17 tahun. Jadi dia dianggap anak di bawah umur di New Jersey. Menurut jaksa penuntut Union County adalah kantor kejaksaan. Kantor mereka dapat memilih membawa kasus ini ke pengadilan pidana atau tetap di pengadilan keluarga. Dan itu telah direksi mengumpulkan semua informasi kami ini. Yang itulah mengapa mereka membangun penyelidikan ini. Surat panggilan itu, mereka mungkin akan mengambil rekaman kamera ring yang dimiliki orang-orang, informasi lain yang mereka punya, dan meninjau kembali semua hal. Saya tidak tahu apakah mereka mewawancarai korban atau pelapor dengan body cam, karena kadang beberapa instansi tidak melakukannya. Jika mereka melakukannya, kami juga menginginkannya. Jika ada rekaman body cam petugas yang berbicara dengannya, itu akan bermanfaat. Jadi semua itu memengaruhi apakah tuduhan mereka akan dinaikkan menjadi pembunuhan. Tadi ke suara sampai ke pengadilan pidana. Dan melihat serta mendengarnya. Ini bukanlah seorang anak. Kita sedang membahas soal tanggung jawab. Ya. Kamu tidak bisa mengerti. Ya, dia cukup mengerti untuk terlibat dan tentu saja ada tuduhan. Dia tahu cara melakukan panggilan iseng pesan pizza seperti yang pernah kita lakukan. Kamu juga pernah iseng menelepon. Bukan itu maksudnya. Ya. Tapi sampai seperti yang dia lakukan. Duduk di depan rumah mereka. Polisi menerima laporan tentang dia dan itu pun tidak membuatmu berhenti. Kamu tetap melanjutkannya. Dan kebenaran bahwa dia akan masuk segala mobil, melihat mereka, lalu menabrak mereka dengan kecepatan 70 mil per jam. Niatnya sudah jelas. Ya, tidak ada alasan, saya tidak sengaja saya membuat kesalahan. Itu jalan perumahan, bukan jalan tol. Saya maksud tempat kejadian perkaranya ternyata sangat mengerikan. Ya, bayangkan ada dua gadis ditabrak mobil. Awalnya seperti satu tubuh, tapi sebenarnya mereka terpisah satu sama lain. Saya tidak tahu bagaimana. Saya bahkan tidak membicarakan tempat kejadian perkaranya, tapi bayangkan harus merespons dan melihatnya. Dan lingkungan itu adalah lingkungan perumahan yang sangat tenang. Kamu melihat ini terjadi, semua orang pun melihatnya. Sekarang, kamu menilainya bukan sebagai kesalahan, tapi sebagai tindakan yang disengaja. Ya, dan itu hanya dari tempat kejadian perkara ke para wanita muda ini, yang kamu tahu seluruh hidup mereka masih di depan mereka. Lalu ada seorang anak yang tampaknya, dan saya terus bilang, jika semua yang diberitakan benar, itu benar-benar jauh dari kenyataan. Dan sekarang, kamu tahu, akan ada kenyataan yang sangat keras dalam sistem hukum untuknya. Detektif pensiunan New York Police Department David Sarney, senang Anda hadir di Law and Crime. Cerita ini berat. Terima kasih telah membahasnya dengan kami. Jaga diri dan tetaplah aman. Itu saja untuk On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Berlanggananlah di YouTube dan Spotify kami. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.